أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر innahu kana tawwaba. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita ucapkan Bapak Ibu, alhamdulillahi rabbil. Bersalawat kita kepada Rasulullah yang mulia. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Judul tausiah singkat kita pada kesempatan yang mulia ini, taubat pintu langit yang selalu terbuka. Kita ulangi dari MTI Kota Pekanbaru, taubat pintu langit yang selalu terbuka. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan pemaafnya, pengampunan dosanya dalam sebuah surat yang pendek. Sama-sama kita baca, Bapak Ibu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih, maka bertasbihlah, subhanallah, 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 bihamdi rabbik, dengan memuji kepada Tuhanmu, kata Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wastaghfir, dan banyak-banyak mengucap istighfar. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Kata Allah, banyak-banyak bertasbih, fasabbih, banyak-banyak bertahmid, bihamdi rabbik, wastaghfir, banyak-banyak istighfar kepada Allah. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, Maha Penerima taubat. Maka poin yang pertama, Bapak Ibu, sebanyak apapun dosa kita, jangan ragu, jangan khawatir, Allah tetap mengampunkan dosa-dosa kita. Di dalam sebuah kitab, nama kitabnya Hadis Abi Jamroh, ada seseorang yang sudah membunuh 99 orang. Dia bunuh 99 orang. Sementara Al-Quran mengatakan satu orang saja kita membunuh dengan sengaja, faka'annama qatalan nasa jami'a, seolah-olah kita sudah membunuh banyak orang. Dia sudah membunuh 99 orang itu. Lalu kemudian dia ingin bertaubat. Jumpa dia dengan seorang rohib. Rohib ini kalau kita ulama, umat Islam namanya ulama. Rohib ini artinya pendeta. Dia menanya, saya ingin bertaubat ya rohib. Apakah Allah, apakah Tuhan mengampuni dosa-dosaku? Saya sudah membunuh 99 orang. Qala rohib tadi menjawab, Allah, Tuhan tidak akan mengampuni dosa-dosamu. Dia ambil pisaunya, dia bacok, kata orang Medan, cap, genap 100 orang yang dia bunuh. Karena kata orang tadi, kata rohib tadi, Allah tak
99 tambah 1 100. Genap 100 Bapak Ibu. Akhir cerita, berangkat lagi, jumpa dia seorang ulama. Apa kata dia kepada ulama? Ya Syekh, saya sudah membunuh 100 orang, lalu saya ingin bertaubat kepada Allah. Apakah Allah menerima taubat? Kata Syekh tadi, kata ulama tadi, kecil bagi Allah untuk menghapuskan dosa-dosamu. Allah pasti menerima taubat. Karena memang janji Allah di dalam hadis yang sahih, innallaha, sesungguhnya Allah, yuqbalu taubata, menerima taubat seorang hamba, malam yughorgir, sampai gorgoroh. Tahu gorgoroh Bapak Ibu? Antara hidup dan mati. Disebut hidup, dia tak hidup lagi. Disebut mati, belum mati. Gorgoroh, namanya sakaratul maut. Kapan Allah, batas Allah menerima taubat kita? Sampai sakaratul maut. Jadi kata ulama tadi, Allah masih mengampunkan dosa-dosamu walaupun membunuh 100 orang. Akhirnya dia bertaubat kepada Allah. Belum dilakukan sholat, masih berniat bertaubat, jumpa ulama, langsung meninggal. Di dalam kitab hadis Abi Damrah, 2 malaikat penjaga pintu surga, namanya malaikat pintuan. Malaikat penjaga neraka, namanya malaikat Malik, saling berebut. Kata malaikat Malik, ini bagian saya. Ini orang membunuh 100 orang manusia, dia wajib masuk kepada neraka. Kata malaikat pintuan, tak bisa. Dia ini sedang bertaubat. Umurnya pendek bukan urusan dia, urusan Allah yang mencabut nyawanya, tapi dia sudah ada niat. Maka dihitunglah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dihitung langkah dia menuju taubat dan langkah dia dari membunuh yang terakhir, lebih 1 jengkal. Lebih 1 jengkal jaraknya, lebih jauh jaraknya, apa namanya? Lebih jauh, lebih banyak langkahnya menuju bertaubat, hanya 1 jengkal daripada membunuh yang terakhir. Maka orang ini pun diterima taubatnya dan dibawa oleh malaikat ridwan. Akhirnya orang ini masuk ke dalam surga. Maka yang pertama, ingat Bapak Ibu, sebanyak apapun dosa kita, jangan takut. Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita benar-benar taubat, kata Allah, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu, taubatlah kalian, taubatan nasuha, dengan sebenar-benar taubat. Kalau kita bertaubat, dulu di masa lalu kita ini orang yang tidak benar. Dulu di masa lalu kita ini banyak menipu orang. Dulu di masa lalu kewajiban kita kepada Allah tinggal. Maka taubat sekarang, mumpung bulan Ramadan, berbanyak taubat. Allah kuasa mengampunkan dosa-dosa kita, asal taubatnya benar. Taubatan nasuha. Jadi inti yang pertama, sebanyak apapun dosa kita, jangan takut, bertaubatlah dan yakini dosa kita itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, banyak-banyak sholat taubat, namanya sholat awabin. Kalau sholat taubatnya dilakukan di malam hari, itu antara maghrib dan isya Bapak Ibu. Habis sholat maghrib, sholat sunnah 2 rakaat, namanya sholat sunnah rawatib ba'diyah. Lalu angkat takbir, usolli sunnatat taubah raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala, Allahu akbar 2 rakaat seperti biasa, namanya sholat awabin atau sholat
Kalau bisa 2 kali seminggu, 2 kali seminggu. Namanya sholat awabin, sholat taubat. Kenapa Ustaz harus kita lakukan sholat awabin? Dalam penjelasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahu yafrah bi taubatil abdi. Allah sangat senang ketika hambanya bertaubat kepadanya. Ketika kita melakukan sholat taubat, Allah senang kepada kita. Allah sayang kepada kita. Allah cinta kepada kita. Allah menjaga kita. Yang terakhir, Bapak Ibu, masalah taubat, banyak-banyak beristighfar. Oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bersabda, "Man lazimal istighfar." Siapa orang yang terus selalu beristighfar, dilazimkannya istighfar, sependek-pendek istighfar, astagfirullah. Panjang sedikit, astagfirullahalazim. Panjang lagi, astagfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Panjang lagi namanya sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka, sampai akhir. Ada lagi istighfar yang selalu kita nyanyikan, astagfirullah rabbal baraya. Istighfar apapun, kalau banyak-banyak kata Nabi mengucapkan istighfar, man lazimal istighfar, orang yang suka beristighfar, ja'alallahu min kulli hammin faraja, maka Allah tukar setiap kesulitan dalam hidupnya menjadi kemudahan dan ada solusinya. Maka ada orang dalam kehidupannya, kalau melamar anaknya P3K, lulus P3K. Apa kata orang? Mulus sekali nasib anaknya. Ternyata dia tidak tahu ibunya, ayahnya orang yang senang beristighfar. Kalau dia jualan tak pernah bangkrut. Kenapa orang itu tak pernah bangkrut? Dia tidak paham. Orang selalu melazimkan istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ada kesulitannya masalah materi, uang. Allah selesaikan kesulitannya. Kenapa? Orang ini rajin istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau hujan tak datang-datang, jangan mengutuk Allah, tapi banyak istighfar. Kalau suami tak pulang-pulang ke rumah, jangan telepon. Gimana nih? Ditelepon dulu, baru istighfar. Iya Bu ya. Suami ngasih belanja sedikit, astagfirullah Bang, kok segini? Jangan pakai ujung, astagfirullah aja. Suaminya tak mau bangun subuh, istighfar 3 kali, astagfirullah. Tidak mau baca Yasin wal Qur'anil Hakim, langsung berdiri. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, demikian pengajian kita pada malam hari yang berbahagia ini. Saya sengaja rekam agar tak lewat waktunya 15 menit. Kita hanya 13 menit ya, 13 menit pas. Karena jam tak ada, saya tengok. Kalau saya dibiarkan ceramah 1 jam Bapak Ibu, kalau nggak tak nengok